Halo kreator, selamat datang di channel Last Minute Creator di mana kalian bisa menemukan tips dalam membuat konten. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat tempe. Maaf, maksud saya cara merubah teks ke suara manusia dan terdengar alami, seakan-akan memang diucapkan oleh seorang manusia. Seperti suara yang kalian dengar saat ini, bukanlah suara manusia, tapi suara hantu. Maaf, maksud saya suara robot. Dengan menggunakan aplikasi text-to-speech yang banyak beredar di pasaran, semua teks atau tulisan akan bisa dirubah menjadi suara manusia. Tidak sebatas bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa lainnya seperti bahasa Inggris. Berikut ini adalah contoh text-to-speech berbahasa Inggris yang mirip dengan suara manusia. Silahkan bicara Matthew. Hello guys, my name is Matthew. I am one of those AI voices you might already hear on YouTube. With today's technology, a text-to-speech can be sounded more natural and better, almost like a human. But let me know what you think. Do I sound like a human being? Oke, terima kasih Adi Putri dan Matthew sudah membuka video ini. 3 suara yang baru kita dengarkan adalah suara AI atau Artificial Intelligence yang dibuat dengan menggunakan aplikasi text-to-speech. Dan di video ini saya akan tunjukkan aplikasi text-to-speech yang cukup bagus dan juga cara settingnya yang benar supaya kita bisa menghasilkan suara yang terkesan natural dan enak untuk didengar. Jadi kalian nggak perlu repot untuk melakukan voice over. Salah satu aplikasi text-to-speech yang saya suka adalah VoiceMaker. Aplikasi ini nggak perlu di-download, nggak perlu di-install, kita tinggal masuk aja ke situs voicemaker.in. Di sini sebenarnya kita bisa langsung pakai aplikasinya, tapi jumlah karakternya terbatas, yaitu hanya sebesar 250 karakter saja. Untuk mendapatkan lebih banyak karakter, kita bisa daftar dan login terlebih dahulu. Di sini ada paket yang gratis dan juga yang berbayar. Nah, untuk daftar tinggal klik tombol Get Started, terus isi info kalian di form pendaftaran ini. Atau kalian bisa langsung login pakai akun Facebook, Twitter, atau Gmail. Sebelumnya saya udah daftar yang paket gratis, jadi saya akan langsung login aja. Nah, setelah login, kita bisa convert 400 karakter teks ke suara. 400 karakter ini termasuk spasi dan tanda baca. Nanti saya pun akan tunjukkan juga caranya kalau teks yang kita miliki lebih dari 400 karakter. Termasuk cara nyambungin beberapa file audio suara jadi satu. Oke, untuk teksnya saya kopas aja dari Wikipedia, terus teksnya kita masukin di sini. Kalian juga bisa langsung ketik di box ini atau kopas dari catatan kalian. Selanjutnya, kita harus setting bahasanya dulu dan pilih bahasa yang sesuai dengan teks yang kita masukkan tadi. Karena teks yang saya pakai berbahasa Indonesia, jadi saya akan pilih Indonesian. Untuk bahasa Indonesia, ada beberapa suara yang bisa kita pilih, ada suara pria dan juga wanita. Untuk sekarang, settingannya saya biarkan seadanya dulu dan saya akan coba convert dulu untuk dengar hasilnya. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan. Nah, suaranya masih kedengeran kayak robot. Ini karena kita pakai engine yang standar. Supaya suaranya lebih bagus, kita harus pilih engine neural di sini. Kalau ganti engine itu kita harus set ulang lagi bahasanya, saya set lagi ke bahasa Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Oke, sekarang sudah kedengaran lebih bagus, tapi kita masih bisa bikin lebih bagus lagi. Caranya, kita harus otak-atik tanda baca yang ada di teks. Coba kalau di sini saya tambahkan koma. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah ini... Saat mengucapkan kata manusia Jawa, masih kedengaran kurang enak ya. Coba saya hilangkan aja tanda kutipnya. Setiap kita melakukan perubahan di teks atau di settingan, kita harus convert lagi. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan Oke, sudah lebih mendingan. Jadi tipsnya supaya benar-benar kedengaran enak, kita perlu otak-atik penggunaan tanda baca seperti koma atau titik. Nggak perlu ngikutin aturan tanda baca yang benar, yang penting suara dan ucapannya bisa lebih jelas untuk dimengerti. Kalau nggak ditambahin titik dan koma, suara robotnya itu jadi nyerocos terus, yang denger juga jadi kurang ngerti maksudnya. Tips kedua, kita juga harus pintar-pintar nyusun kata-katanya sampai terdengar natural. Tips ketiga, pilih suara yang memang terdengar lebih manusiawi. Di sini ada beberapa pilihan, tapi sebelumnya pernah saya coba itu nggak semuanya bagus. Yang lumayan bagus itu suaranya Putri yang tadi kita dengar, dan untuk pria, suaranya Ardi. Coba saya pilih Ardi dan convert lagi.
Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Oke, sekarang saya jelaskan audio settings di sini. Untuk format filenya bisa kita pilih mau yang MP3, OGG, atau WAV. Yang paling tinggi kualitasnya itu WAV, tapi ukuran filenya lebih besar dibandingkan MP3 dan OGG. Saya nggak akan rubah, pakai MP3 aja cukup. Untuk sample rate, kalau audio itu standarnya pakai yang 44.100 Hz. Tapi di sini nggak bisa dipilih karena saya pakai paket yang gratis. Kalau untuk audio dalam video itu standarnya adalah 48.000 Hz. Di sini bisa saya pilih, tapi sebelumnya saya sudah coba, kalau pakai paket yang gratis itu hasilnya ntar balik lagi ke 24.000 Hz. Jadi saya akan pakai yang 24.000 Hz saja. Masih lumayan bagus kualitasnya walaupun bukan standar audio profesional. Terus di sini ada voice settings. Untuk volume suara bisa diatur, tapi kalau saya akan set ke 0 dB aja supaya pas, nggak terlalu pelan dan nggak terlalu kenceng. Kecepatan suaranya akan coba saya naikkan, jadi si robot baca teksnya akan lebih cepat. Coba sekarang saya ubah pitch suaranya jadi lebih tinggi, sedikit aja. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta. Kita bisa juga ubah pitch-nya menjadi lebih rendah. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Suaranya jadi mirip Jigsaw ya. Sekarang saya akan jelaskan settingan SSML di sini. SSML itu singkatan dari Speech Synthesis Markup Language. Nah, fungsi SSML ini untuk membantu memberikan emosi kepada suara si robot ini. Misalnya kalau setelah kata sejarah Indonesia saya tambahin pause 1 detik, AI-nya itu akan berhenti dulu selama 1 detik, baru kemudian melanjutkan untuk membaca kata selanjutnya. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang. Di sini juga ada markup lainnya, misalnya untuk merubah pitch atau nada suara di kata tertentu menjadi lebih tinggi misalnya, atau lebih rendah. Kita highlight dulu bagian yang mau dirubah pitch-nya, terus pilih salah satu pitch di sini. Cuma kalau kita convert, di sini ada pesan error muncul. Pesan errornya memang kurang jelas ya, tapi ini karena fitur SSML ini tidak tersedia untuk semua suara. Tapi hanya tersedia untuk suara tertentu saja. Biasanya tersedia untuk suara yang berbahasa Inggris. Saya hapus dulu aja SSML-nya, terus pitch-nya saya balikin aja ke 0 lagi ya. Untuk settingan voice effect di sini pun terbatas hanya untuk suara tertentu saja. Saat ini belum bisa digunakan untuk suara berbahasa Indonesia. Jadi saya nggak akan jelasin soal voice effect ini. Untuk download audionya, kita tinggal klik aja di sini, dan pilih tempat penyimpanan, lalu klik save. Selanjutnya, saya akan tunjukkan cara ngeditnya supaya bisa lebih enak lagi. Untuk itu, kita bisa pakai aplikasi edit audio. Saya pakai Audacity, ini aplikasi gratis dan mudah dipakai. Kalau belum punya Audacity, silahkan masuk aja ke audacityteam.org untuk download. Terus tambahkan file audio yang tadi sudah di-download. Kalau kita lihat waveformnya di sini ada jeda yang kelihatannya terlalu lama ya. Coba kita dengarkan dulu. Yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah. Nah, kalau memang dirasa terlalu lama, kita bisa pendekin sedikit. Drag mouse kita untuk highlight sebagian jeda, terus tekan tombol Del atau Delete di keyboard. Audio suara dari text-to-speech itu memang sebaiknya didengar dulu di Audacity, kalau memang ada jeda yang perlu diperpendek seperti tadi. Biar flow bicaranya itu lebih kedengaran enak. Untuk nyambungin audio, misalnya teks yang kita miliki itu lebih dari 400 karakter, kita convert lagi aja sisa teksnya di VoiceMaker, mungkin bisa berkali-kali tergantung dari panjang teksnya. Setelah di-download, kita drag lagi ke Audacity. Sekarang jadi ada 2 track, yang paling bawah itu track audio yang terakhir dimasukkan. Untuk nyambungin, kita tekan tombol select di track yang kedua ini, di keyboard tekan Ctrl+C untuk copy. Klik di bagian akhir track pertama, dan tekan Ctrl+V untuk paste. Track yang kedua ini kita bisa hapus aja ya, karena sudah nggak perlu. Jedanya bisa kita atur-atur lagi kalau perlu. Biasanya, suara narasi atau voice over itu perlu efek kompresor untuk meratakan volume suara. Tapi kalau audio dari aplikasi text-to-speech ini, waveformnya udah cukup rata, nggak ada naik turun. Jadi nggak perlu pakai kompresor lagi. Audio dari text-to-speech ini pun nggak ada noise, jadi kita nggak perlu lagi tambahin noise reduction. Selanjutnya tinggal export aja dengan masuk ke file dan pilih export. Formatnya saya pakai MP3 aja, terus klik save. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.